Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang listrik arus searah. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bersyukur dan luruskan niat ya, Maya. Hambatan listrik, yaitu kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian adalah sebanding dengan beda potensial atau tegangan sumber rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan konstan yang ada pada rangkaian. George Simon Ohm. Sehingga terbentuklah hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana I adalah kuat arus dan R adalah hambatan. V adalah beda potensial. Hambatan yang bergantung pada bentuk fisik, rumusnya R sama dengan Rho dikali L per A, di mana L adalah panjang kawat dan A adalah luas penampang. Sedangkan hambatan yang bergantung pada suhu, maka dia ada delta T. Rumusnya adalah R2 sama dengan R1 dikali 1 plus lambda dikali delta T. Lambda adalah koefisien suhu hambatan jenis. Oke, di sini sudah diketahui contoh soal. Suatu kawat memiliki hambatan sebesar 10 ohm pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 120 derajat Celcius dan dihubungkan dengan beda potensial sebesar 10 volt. Nah, kemudian kita tulis diketahuinya ini ya, diketahui. Kemudian koefisiennya adalah 6 dikali 10 pangkat 5. Ya, harusnya min ini ya, Mbak ya. 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Bisa RT, bisa R2 ya. R2 sama dengan R1 dikali 1 ditambah lambda dikali delta T. Lambdanya berapa tadi? Lambdanya 6 dikali 10 pangkat min 5. Delta T-nya adalah 100. Maka delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. 100 itu adalah 10 pangkat min 2. Maka 6 dikali 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2 maaf ya Mbak. Jadi 6 dikali 10 pangkat min 3 sisanya. 10 dikali 1 ditambah 6 dikali 10 pangkat min 3 berapa? 0,006 ya Mbak. Itu 23 ya. Maka 10 dikali 1 10 ditambah 10 dikali 0,006 jadinya 10,006. Maka V-nya sama dengan I dikali R. V sama dengan I dikali R, jadinya kita mau cari I-nya. I sama dengan V dibagi R yang tadi, RT-nya. Sehingga I-nya sama dengan 0,99A, yaitu 10 dibagi 10,006. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham silahkan kerjakan latihan soal 1. Kerjakan seperti biasa, sebisanya ya Mbak ya. Sesuai kemampuan sendiri dulu, kalau memang sudah tidak bisa baru ditanyakan. Oke, kita masuk ke rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri bentuknya seperti ini ya Mbak ya. Misal di sini ada 2 lampu dihubungkan dengan 1 baterai. Nah, pada rangkaian listrik seri, hambatannya RT sama dengan R1 ditambah R2 ditambah selanjutnya. Jadi, hambatan yang mengalir di sini, R-nya, ini misal R1, R2, maka hambatan totalnya adalah R1 ditambah R2. I, sumbernya, kuat arus yang mengalir ke sini,
itu harusnya sama ini ya Mbak ya. I sumber sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi arus yang mengalir kuat arus yang ke sini, I1-nya itu sama dengan I2. Nah, besar tegangannya yang mengalir itu jumlahnya adalah P1 ditambah P2. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, ini misalnya ada dua lampu, maka R1, R2-nya tidak bisa langsung dijumlahkan untuk mencari tegangan totalnya, tapi menggunakan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, nantinya kalau sudah ketemu misal 1 per RT sama dengan 1 per 3, maka hambatan totalnya bukan 1 per 3, tapi 3. Jadi dibalik, Mbak. Maka R totalnya sama dengan 3 per 1 atau 3. Pada rangkaian paralel, I-nya, I sumber tidak sama dengan I1 dan I2. Tapi I sumbernya sama dengan I1 ditambah I2. Jadi yang kesini nanti arusnya, kan nanti dibagi 2. Tidak dibagi 2 sama besar ya, nanti kesini sebesar I1, kesini sebesar I2. Sedangkan V sumbernya itu sama, ini sama dengan ya. V sumber sama dengan, jadi yang di sini V1 dan V2 ini sama. Sama dengan V yang di ujungnya. Nah, untuk menentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan di rangkaian paralel, I1 sama dengan RP per, apa ini? Oh, IX sama dengan RP per RX sama dengan I sumber. Karena dari perbandingannya ya Mbak ya, V sama dengan I dikali R. Maka perbandingannya IR. I1 dikali R1 sama dengan I2 dikali R2. Sehingga untuk mencari R2 misal, atau I2 sama dengan I1 dikali R1 dibagi R2. Ya, jadi ingat perbandingannya I dan R itu tidak dibagi. Misal I1 dibagi R1, bukan begitu. Jadi sesuai dengan rumusnya. Bisa dipahami? Nah, kita masuk ke contoh soal. 4 buah resistor masing-masing R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 dan R4 12 ohm dirangkai paralel. Tentukan besar hambatan penggantinya. Nah, tadi seperti tadi, hambatan penggantinya adalah 1 per R total atau RP boleh. R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Maka 1 per R paralelnya sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 12. Berapa jadinya? Disamakan penyebutnya menjadi 12. 12 bagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. 12 bagi 6, 2. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, ditambah 1. Maka 1 per R paralelnya sama dengan 4 tambah 2, 6. 6, 7, 8. Jadi 8 per 12. Maka R paralelnya adalah 12 per 8. Berapa 12 per 8? R paralel sama dengan 12 dibagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Jadi 3 per 2 ohm. Jawabannya C. Bisa dipahami? Nah, kita mencari, ini contoh soal 2 ya. Contoh soal 2. Contoh. Perhatikan gambar susunan di bawah ini. Kuat arus yang mengalir pada R2. R2 mana? Ini. R2 kan? Nah, kita diketahui dulu ya. Diketahui. V-nya sudah ada. V-nya berapa V totalnya? V totalnya adalah 6 volt. Kemudian R1 sama dengan 1 ohm. R2 sama dengan 3 ohm. R3 sama dengan 6 ohm. Nah, yang belum diketahui di sini apanya? I-nya, ya kan? Maka kita cari I-nya. I-nya dulu, I totalnya. Untuk mencari I total,
Oh, ditanya dulu. Ditanya R2. Oh, I pada R2 sama dengan, untuk mencari I total adalah, kan rumusnya V sama dengan I dikali R. Maka I sama dengan V total per R total. Kita cari R totalnya dulu. R total dari ini. Nah, yang ini kan paralel, Mbak. Yang R3 dan R2 paralel. Maka kita cari dulu. R total dari ini adalah 1 per R total sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka R totalnya sama dengan berapa, Mbak? Oh, kita hitung dulu ya. 1 per 3, 1 per 6. Kalau disamakan 1 per 1 per RT sama dengan 2 per 6 ditambah 1 per 6. Maka RT totalnya sama dengan 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 2. Ini R total dari R2 dan R3. Sedangkan R total keseluruhan sama dengan, yang ini kan sudah R2 dan R3, R totalnya 2. Tinggal dijumlahkan dengan yang serinya. Yang serinya yaitu R1. Dijumlahkan 2 ditambah 1 jadi berapa? 3. Maka R keseluruhan adalah 3 ohm. Jadi I totalnya, kembali ke sini, I totalnya sama dengan V-nya berapa tadi? 6 volt dibagi R totalnya 3. R totalnya yaitu 3 ohm. Jadi I totalnya adalah 2 ampere. Ini adalah I total keseluruhan. Yang mau kita cari adalah I dari R2. Nah, antara ini, Mbak, antara R1 dan yang kanan ini, dia dihubungkan dengan seri. Tadi kalau seri, I-nya sama kan? Kalau seri yang sama I-nya atau V-nya? I-nya kuat arus pada R1 dan yang masuk ke R2 dan R3 ini sama. Nah, maka pada R1 ini I-nya sama dengan 2A, 2 ampere. Nah, pada R2 dan R3 ini I-nya juga sama dengan 2 ampere. Jadi I 2 ampere ini masuk ke R2 dan R3 ini terbagi 2 sesuai dengan hambatannya. Paham nggak maksudnya, Mbak? Nah, coba dipahami ya, sesuai dengan hambatannya. Kalau kita mau cari I pada R2, maka yang rumusnya bukan pakai V total, tapi V yang masuk ke sini, ke R2, V pada R2 dibagi dengan R2-nya. Nah, V pada R2-nya ini kita belum tahu. Ya tidak. Karena kalau I kan, kalau ini kan seri ya antara dua ini. Antara R1 dan R2, R3 ini ketika digabungkan. Itu menjadi seri. Jadi begini. Ini seri dan ini gabungan dari R2 dan R3 seri. Pada seri yang sama itu I-nya. Nah, V-nya kan tidak sama nih, Mbak. Maka V-nya ada V1 dan V2 di sini. Nah, kita cari V1 dan V2-nya dulu. Begitu karena V1 dan tambah V2 sama dengan V total. V totalnya sudah diketahui, tapi V1-2-nya belum diketahui. Atau kita cari saja V2-nya. Kan kita mau cari I pada R2 ya. Nah, kita cari V2-nya dulu. V2 yang di sini. V rumusnya apa? I dikali R. Nah, I-nya sudah ada tadi 2. R-nya pakai R total yang ini. Salah, maaf. R totalnya pakai R total yang gabungan dari paralelnya, R paralelnya. Berarti pakai yang 2 kan kita hanya mau cari yang di sini saja, Mbak. V yang di sini. Kali 2, maka V totalnya adalah 4 volt. Jadi dari tegangan total tegangan total 6 volt ini masuk ke paralel ini sebanyak 4 volt. Maka I pada R2 sama dengan 4 dibagi R2 tadi berapa? 3. Kenapa bisa langsung menghitung? Karena ketika di paralel, V yang di sini itu sama dengan V yang di sini. V2 ini sama V2. Jadi, I pada R2 adalah 4 per 3 ampere. Bisa dipahami? Nah, silahkan dipahami ya, Mbak ya. Boleh diulang-ulang videonya.
Oke, kalau sudah paham silahkan kerjakan latihan soal 2, ada 3 soal ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.